Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam nama Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersama Pak Ustadz hari ini kita lanjutkan pelajaran kita. Pelajaran yang pertama yaitu pada surah Al-Fil, dan insya Allah hari ini kita tuntaskan pembahasan pada pelajaran yang pertama ini. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita mulai pembahasannya dengan surah Al-Fil. Silahkan kalian membuka buku pelajaran dan memperhatikan pelajaran kita yaitu tentang surah Al-Fil. Yang pertama kita akan membaca dulu secara benar surah Al-Fil bersama dengan Pak Ustadz, dan nanti kalian bisa mengikuti dengan baik. Kemudian baru nanti Ustadz menjelaskan tentang arti dari surah Al-Fil dan juga tafsir daripada ayat tersebut. Silakan membuka buku paket kalian pada halaman 2, yaitu pembahasan yang kedua, membahas tentang surah Al-Fil. Baik anak-anak sekalian, yang pertama perhatikan baik-baik surah Al-Fil ini. Kita akan membaca bersama-sama. Kalian menyimak dengan baik dan mengikuti bacaan Ustadz ya dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Ya, kurang lebih seperti itu anak-anak ya. Nah, sekarang kita ulang sekali lagi. Ustadz membaca dan kalian ikuti setelah itu. Perhatikan pada ayat yang pertama. Karena kita membaca Al-Quran, anak-anak semuanya harus benar ya. Harus benar. Lihat ayat yang pertama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Silakan diikuti. Ya, bagus sekali. Ayat yang kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ikuti. Baik, bagus. Ayat yang ketiga, perhatikan baik. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Ulangi. Iya, bagus. Ayat yang keempat. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ulangi ayat yang keempat ini. Iya. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang kelima.
faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ulangi. Iya, baik anak-anak semuanya. Yang pertama, saya ingin jelaskan kepada kalian pengucapan huruf yang benar ya. Seperti pada ayat yang pertama ada beberapa huruf. Itu yang pertama huruf fa. Ya, jadi ketika kita mengucapkan huruf fa harus berhembus. Fa, ada angin yang keluar. Ya. Jadi tidak boleh tumpul. Ya, harus disebutkan dengan mahmus. Apa mahmus itu? Berhembus, ada nafas yang keluar. Fa, fa. Alam tara kaifa, fa. Ya, kalian bisa mencoba nanti huruf fa berkali-kali supaya bacaan kalian itu betul. Ya. Kemudian pada ayat yang kedua, ini banyak kesalahan di antara anak-anak yang mengucapkan pada akhir ayatnya, yaitu kalimat tadlil. Ada yang membaca tadlil. Betul apa salah? Salah. Ya. Ada yang mengucapkan seperti qalqalah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya. Tad. Maka tidak boleh. Karena huruf dad itu bukan huruf qalqalah. Dulu sudah kita bahas mana yang termasuk huruf qalqalah. Jadi dadnya disembunyikan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tadlil bukan tadlil ya. Jadi ini dibetulkan ya. Mohon dibetulkan bacaannya. Dad itu bukan huruf qalqalah. Kemudian yang lainnya adalah seperti pada ayat yang keempat. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ini yang ingin saya sampaikan adalah pada kalimat bihijarah. Banyak yang mengucapkan dengan ha yang besar. Apa? Kalau ha yang besar menjadi hijarah. Bihijarah. Padahal yang betul adalah bihijarah. Ha. Jadi huruf ha yang keluar melalui rongga tenggorokan. Bukan huruf ha yang besar melalui rongga dada. Jadi ada ha, ada ha. Yang di sini adalah kita menggunakan ha. Sering disebutkan itu ha kecil. Ya. Kalau yang ha yang besar itu disebutkan ha di rongga dada, ha yang besar. Kemudian ayat yang terakhir itu faja'alahum ka'asfim ma'kul. Saya ingin sampaikan yang menjadi perhatian kita adalah pada kalimat yang terakhir yaitu ma'kul. Banyak yang membaca dengan kalimat ma'kul. Ya, dengan ain. Padahal ini adalah hamzah yang sukun, ya. Bukan ma'kul tapi ma'kul. Jadi dia terhenti, ya, tidak terhenti secara lama tapi tersentak sejenak ma'kul, ya. Terhenti sejenak ma'kul atau tersentak. Jadi bedakan antara hamzah yang sukun dengan ain yang sukun. Kalau ain yang sukun dibaca ma'kul, tapi kalau hamzah ma'kul, ya, tertahan sejenak. Baik anak-anak sekalian, ini kalian banyak mengulangi tentang surah Al-Fil ini. Baik, setelah kita membaca surah Al-Fil dengan baik dan benar, dan kalian juga berusaha untuk membaca dengan baik dan benar dan lancar, dan berusaha juga menghafal ya di rumah kalian masing-masing atau memurajaah setiap hari surah ini sehingga kalian bisa menghafal dengan baik. Berikutnya Ustaz ingin jelaskan kepada kalian semuanya tentang kandungan surah Al-Fil. Namanya saja adalah surah Al-Fil. Anak-anak sudah pernah membaca dan sudah tahu apa itu Al-Fil dalam bahasa Arab. Kalian sudah tahu. Al-Fil atau fil artinya adalah gajah.
Jadi surah Al-Fil ini surah yang menceritakan tentang pasukan bergajah. Surah ini adalah surah yang ke-105 dalam urutannya, termasuk surah yang diturunkan di kota Makkah yang disebut dengan surah Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah ada 5 ayat. Sekarang kita menjelaskan arti dari ayat-ayat tersebut. Pada ayat yang pertama, Allah berfirman, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Artinya, alam tara, tidakkah engkau memperhatikan? Ya, artinya Rasulullah diperhatikan oleh Allah. Tidakkah engkau perhatikan, wahai Muhammad, kaifa fa'ala rabbuka? Bagaimana Tuhanmu, Rabbmu, fa'ala telah berbuat, bi ashabil fil, terhadap pasukan bergajah. Siapa pasukan bergajah ini? Pasukan bergajah ini adalah pasukan yang dipimpin oleh Abraha, Raja Abraha. Ya, Raja Abraha ini disebutkan ada yang mengatakan berasal dari kota Habasyah, ya, dari Ethiopia. Ada riwayat yang lain mengatakan dari kota Yaman. Ya, ini tidak menjadi masalah. Ada yang menyebutkan dari kota Habasyah ataupun ada yang mengatakan dari kota Yaman. Ya. Mereka ini adalah pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan niat yang tidak baik. Ya, ingin menghancurkan Baitullah, rumah Allah. Kita tahu orang yang ingin menghancurkan rumah Allah ini adalah dosanya amat sangat besar. Ya, bayangkan yang dihancurkan itu bukan apa-apa, ya, tapi Baitullah, rumah Allah. Pasti Allah akan murka dan marah pada mereka. Nah, inilah kisah pasukan Abraha yang disebutkan Allah dalam ayat yang pertama, ya, pasukan bergajah yang datang dari Habasyah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, menghancurkan rumah Allah atau Baitullah, yaitu Ka'bah. Ayat yang kedua, Allah berfirman, Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, alam yaj'al, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala yaj'al, telah menjadikan kaidahum, rencana mereka, tipu daya mereka, yaitu Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, rencana mereka itu fi tadlil. Allah jadikan rencana mereka itu sia-sia. Ya, tidak ada berguna, tidak berarti. Ya. Jadi rencana mereka ingin menghancurkan Ka'bah, rumah Allah, maka digagalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rencananya menjadi tipu daya mereka, rencana mereka menjadi sia-sia. Ya. Ini dalam ayat yang kedua. Pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, wa arsala alaihim tayran ababil. Ya. Tadi Allah menyebutkan pada ayat yang kedua, Allah menjadikan tipu daya mereka, tipu daya Raja Abraha dan pasukannya yang ingin menghancurkan Ka'bah itu sia-sia. Dengan cara apa? Wa arsala alaihim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada mereka. Ya. Apa yang dikirimkan oleh Allah kepada mereka? Ya. Tayran ababil, yaitu pasukan Allah. Tayran, yaitu sekelompok burung yang berbondong-bondong, yaitu tayran ababil. Burung ababil ini yaitu burung yang berbondong-bondong. Allah tidak mengutuskan pasukan yang lain. Padahal Abraha datang ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan bergajah. Allah tidak utuskan gajah untuk menghancurkan mereka. Tapi Allah cukup hanya mengutuskan sekelompok burung yang kecil,
itu burung ababil, ya. Jadi Allah mengutuskan kepada mereka untuk menghancurkan pasukan Abraha ini, membinasakan mereka, menjadikan usaha mereka sia-sia, itu dengan mengirimkan apa? Tayran ababil, yaitu sekelompok burung, ya, yang berbondong-bondong. Ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, tarmihim bihijaratin min sijil, di mana burung ababil itu tarmihim, melempari mereka. Ya, siapa mereka itu? Raja Abraha dan pasukannya. Bihijarah, ya, hijarah itu adalah batu-batu. Min sijil, ya, yang terbuat dari tanah liat yang panas. Jadi burung itu membawa batu-batu kerikil-kerikil yang terbuat ya dari tanah liat, dari api yang panas, dilemparin oleh burung ababil ini. Apa yang terjadi? Maka Allah menyebutkan pada ayat yang kelima, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, artinya maka Allah menjadikan mereka itu, yaitu pasukan Abraha, pasukan bergajah itu, ka'asfin ma'kul. Ka'asfin artinya seperti dedaunan, seperti daun yang dimakan oleh ulat. Anak-anak pernah melihat bagaimana daun yang dimakan oleh ulat? Ya, daun yang dimakan oleh ulat itu sebagian bolong, ya, sebagian enggak, sebagian bolong. Di tepinya bolong, di tengahnya bolong, di ujungnya bolong. Begitulah keadaan Raja Abraha itu yang terkena lemparan ya batu yang panas itu, maka anak-anak bisa membayangkan seperti daun tersebut, ya. Mungkin perutnya bolong, ya. Kemudian tangannya juga terbakar, ya. Rambutnya juga terbakar. Nah, seperti itu. Akibatnya mereka itu lari kocar-kacir dan tidak berhasil menghancurkan Ka'bah karena usaha mereka digagalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak semuanya, nah kalian sudah tahu ya tentang arti daripada surah Al-Fil ini, dan juga tentang surah yang pertama yaitu surah Al-Falaq. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa hikmah yang kalian juga bisa membaca yang ada di buku kalian. Di antara hikmah yang pertama di halaman 3 disebutkan, ini hikmah tentang besarnya pahala orang yang ingin membaca Al-Quran, ya, baik orang yang membacanya secara lancar dan ataupun orang yang masih membacanya secara terbata-bata, ya. Dan juga hikmah yang lain, Allah menyebutkan tentang besarnya pahala bagi orang yang membaca Al-Quran, karena kelak mereka akan bersama dengan para malaikat-malaikat Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita akan sampaikan tentang rangkuman ya atau hikmah daripada dua surah yang pertama sudah kita jelaskan. Yang pertama surah Al-Falaq, kemudian yang barusan yang kedua adalah surah Al-Fil. Rangkuman di antara materi ini ya, kalian bisa melihat pada halaman 7 ya. Di antara hikmahnya atau rangkumannya yang pertama adalah pada surah Al-Falaq disebutkan bahwa surah Al-Falaq yang terdiri daripada 5 ayat adalah termasuk kelompok surah Makkiyah atau kelompok surah-surah yang diturunkan di kota Makkah. Artinya surah yang diturunkan di kota Makkah adalah surah yang diturunkan ketika Rasulullah belum berhijrah ke kota Madinah. Kemudian yang kedua, ya, surah Al-Falaq adalah menceritakan tentang perihal orang-orang yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam kejahatan dan keburukan yang sudah kita jelaskan dahulu, ya.
Ada beberapa kejahatan dan keburukan kita wajib memohon pertolongan kepada Allah. Ya. Di antaranya dulu kita jelaskan, ya, ada kejahatan makhluk Allah. Ada kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ya. Kemudian kejahatan apa lagi? Ada kejahatan tukang-tukang sihir. Ya. Atau dukun-dukun. Ini kita juga berlindung kepada Allah. Kemudian juga kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila mereka dengki atau hasad kepada kita. Itu kandungan atau rangkuman dari surah Al-Falaq. Kemudian pada surah Al-Fil, di antara hikmah dan kandungannya yang bisa kita jelaskan adalah yang pertama juga surah Al-Fil terdiri pada 5 ayat dan dia juga sama termasuk kelompok surat-surat Makkiyah. Artinya surah-surah yang diturunkan oleh Allah ketika Rasulullah berada di kota Makkah. Kemudian rangkuman atau hikmah yang paling besar yang kedua dari surah Al-Fil adalah surah Al-Fil ini menceritakan tentang kisah seorang raja, yaitu Raja Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, ya, dia ingin menghancurkan Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menjadikan usaha dia itu sia-sia dan tidak berhasil. Allah menggagalkan dengan apa? Dengan cara Allah menghadangnya dengan mengirimkan sekelompok pasukan Allah, yaitu burung ababil. Maka burung tersebut melempari pasukan Abraha ini, pasukan bergajah, dengan kerikil-kerikil batu yang panas, sehingga mereka itu dijadikan Allah seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Ya, dan usaha mereka menjadi gagal dan sia-sia. Kemudian rangkuman yang terakhir adalah hendaknya kita membaca Al-Quranul Karim dengan fasih, dengan baik, dengan benar. Dan pahala bagi orang yang membaca Al-Quran itu besar sekali. Membaca Al-Quran dengan lancar dan fasih mendapat pahala yang besar. Membaca Al-Quran dengan terbata-bata, dengan susah payah juga mendapatkan 2 pahala kebaikan, kata Rasulullah. Ya. Dan orang yang membaca Al-Quran kelak bersama dengan para malaikat-malaikat Allah yang mulia di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, ini yang ingin Ustaz sampaikan, yang dapat saya sampaikan dalam pelajaran yang pertama ini. Alhamdulillah sudah selesai pelajaran yang pertama. Kalian banyak melatih, banyak berulang, ya, murojaah di rumah membaca. Dan selanjutnya kalian silakan mengerjakan latihan-latihan soal, ya, yang ada pada halaman 8 dari pelajaran yang pertama ini, dari bagian A, kemudian bagian yang kedua yaitu bagian B, dan juga bagian C di buku paket kalian. Nanti insya Allah, ya, ketika suasana belajar sudah normal kembali dan buku ini akan kalian kumpulkan kepada Ustadz, akan diberikan nilai. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.